Saudara, setelah penetapan hasil rekapitulasi oleh KPU 20 Maret lalu, pemilu 2024 memasuki tahap baru, yakni adalah sengketa Pilpres dan juga Pileg di Mahkamah Konstitusi. Bersama saya, Ihsan Sitorus, langsung dari Gedung MK RI Jakarta, di Rumah Pemilu Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, Mahkamah Konstitusi menerima 277 pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU hingga Senin 25 Maret 2024. Juru bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono, menyebut tidak semua aduan akan ditangani MK. Mahkamah Konstitusi akan mengkaji terlebih dahulu seluruh permohonan. Dari 277 daftar pengajuan permohonan, 263 diantaranya pemilu legislatif DPR dan DPRD, 2 Pilpres, dan 12 calon anggota DPD. Ada 277 pengajuan permohonan, 263 diantaranya itu DPR, DPRD, 2 Pilpres dan 12 calon anggota DPD. Tapi itu memang belum mencerminkan jumlah perkara ya. Karena memang setelah ini nanti kami akan telaah dulu permohonan-permohonan ini sehingga firm betul nanti berapa jumlah perkara yang harus diregistrasi. Jadi 277 itu belum sepenuhnya mencerminkan jumlah perkara. Hakim Konstitusi Anwar Usman dipastikan tidak akan dilibatkan dalam sidang perselisihan Pilpres. Hal ini merujuk pada putusan Majelis Kehormatan MK tahun 2023 guna mencegah konflik kepentingan. Selain tak dilibatkan menangani sengketa Pilpres, Anwar Usman juga tak dilibatkan menangani sengketa Pileg khusus PSI. Mahkamah Konstitusi telah menetapkan 3 hakim untuk memimpin sidang sengketa perselisihan hasil pemilu 2024. Ketiganya akan menjadi ketua di 3 panel. Mereka adalah Suhartoyo, Saldi Isra, dan Arif Hidayat. Sidang sengketa Pilpres akan dimulai 27 Maret 2024, sementara untuk putusannya selambat-lambatnya 22 April 2024 mendatang. MK punya waktu 14 hari untuk memutus perkara. Sementara untuk sengketa pemilihan legislatif atau Pileg, sidang perdana akan dimulai pada 29 April hingga 3 Mei 2024. Dalam menangani sengketa Pileg ini, MK punya waktu 30 hari untuk memutus perkara. Saudara, sidang sengketa pemilu 2024 akan dimulai 27 Maret, Rabu mendatang. Untuk membahasnya kita sudah bersama dengan juru bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono. Bung Fajar, terima kasih sudah mampir di Rumah Pemilu Kompas TV. Bung Fajar, sudah ditutup permohonan PHPU Sabtu kemarin, baik untuk Pileg dan juga Pilpres. Tahapan berikutnya apa? Tahapan berikutnya, karena memang penyelesaian perkara Pilpres dengan Pileg ini kan terpisah ya. MK akan menyelesaikan dulu perkara perselisihan hasil Pilpres. Sehingga hari ini adalah untuk tahapan Pilpres itu, PHPU Pilpres itu registrasi. Registrasi perkara berarti permohonan yang kemarin diterima oleh MK itu hari ini berubah menjadi perkara. Kalau sudah berubah menjadi perkara berarti dia harus disidangkan, dia harus diputuskan begitu. Jadi dalam minggu ini dan minggu depan, saya kira 3 minggu ke depan, kita Mahkamah Konstitusi akan fokus menyelesaikan sengketa hasil Pilpres. Nah, baru setelah itu, tadi juga sudah disampaikan Mas Iksan, setelah
putusan Pilpres di 22 April, baru kita beralih menyelesaikan perkara perselisihan hasil pileg. Ya. Jadi Pilpres dulu yang diutamakan Pilpres ya. dulu, Termasuk tanggal 27 nanti adalah sidang perdana. Betul. Jadi hari ini kita registrasi sekaligus dalam 2 hari ini ada proses kalau misalnya ada pihak atau capres yang ingin menjadi pihak terkait. Oke. Kalau pemohonnya itu 01, 03, maka menurut ya penalaran yang wajar itu 02 akan menjadi pihak terkait gitu kan. Nah ini dalam 2 hari ini kita berikan kesempatan. Besok itu kepada seluruh pemangku kepentingan perselisihan hasil Pilpres ini kita sampaikan salinan permohonannya. Supaya tahu sekaligus memberitahukan bahwa tanggal 27 adalah sidang pertama. Nah, jadi semua pihak itu sudah siap dan sudah tahu kalau 27 itu ada sidang pertama. Nanti tanggal 27 Maret formatnya seperti apa, Mas? Apakah akan pleno dulu atau ada panel tadi? Iya, kalau Pilpres kan memang polanya satu majelis ya, pleno. Tadi disampaikan berarti ada 8 hakim konstitusi yang akan memeriksa dan memutus perselisihan hasil Pilpres gitu kan. Nah, hari Rabu itu 27 Maret itu sidang pertama, agendanya itu mendengarkan pokok-pokok permohonan. Jadi ada 2 perkara, maka MK akan menjadwalkan itu pagi pukul 8 sampai dengan selesai, itu perkara nomor 1. Kemudian jam break, setelah itu pukul 13 sampai selesai itu perkara nomor 2, mendengarkan pokok-pokok permohonan pemohon. Oke. Siapa yang duluan nanti? 01 apa 03? Perkara 1, 01. 01 akan disidang lebih dulu? Ya, gugatannya. Pagi selesai karena ini kan mendengarkan pokok-pokok permohonan, jadi agendanya tunggal itu, yang lainnya masih belum respon, hanya mendengarkan dulu gitu kan. Nah, baru setelah itu perkara nomor 2. Akan dilakukan di satu hari yang sama, 27 Satu hari yang sama. Satu hari yang sama. Betul. Mas Fajar, ada satu juga yang jadi pertanyaan publik adalah terkait dengan Hakim MK Anwar Usman yang sudah diputuskan pelanggaran etik oleh MK. Bagaimana saat ini kontribusinya nanti dalam gugatan sengketa Pilpres? Jadi ya memang karena Mahkamah Konstitusi harus taat patuh kepada putusan Majelis Kehormatan gitu ya. Ya tentu itu yang kemudian sekarang disepakati dan akan dilaksanakan. Tadi saya katakan pleno akan diikuti oleh 8 hakim konstitusi. Sesuai dengan perintah putusan itu tentu ya Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak boleh ikut memeriksa apalagi ikut memutuskan. Jadi betul-betul ini adalah implementasi atau pelaksanaan dari putusan Majelis Kehormatan itu. Oke. Itu sudah dipastikan oleh MK. Yes. Tidak hanya Anwar Usman, tapi juga Arsul Sani juga yang jadi pertanyaan publik ini, Mas Fajar. Setelah menggantikan Pak Wahidudin, Arsul Sani memang mengaku sudah keluar dari P3. Tapi juga ada gugatan atau permohonan dari P3 dalam sengketa Pilpres kali ini. Bagaimana posisinya nanti? Kalau untuk Pilpres, saya kira kesepakatannya memang 8 orang gitu ya. Kalau untuk Pilpres, jadi kesepakatan di dalam rapat permusyawaratan hakim itu yang akan memeriksa adalah 8 hakim minus Hakim Konstitusi Anwar Usman. Artinya Pak Arsul, Hakim Konstitusi Arsulani akan ikut serta gitu ya. Oke. Tidak ada pertimbangan kalau P3 itu juga salah satu parpol yang mengusung kubu 03 Ganjar Mahfud. Ya, saya kira itu memang sudah dipertimbangkan, bahkan mungkin Pak Arsul Sani juga sudah menyampaikan itu ya. Tetapi paling tidak ini saya kira menjadi momentum juga bagi Hakim Konstitusi Arsul Sani bagaimana menjaga independensinya. Dan seperti kita tahu lah ya, persidangan-persidangan kita terbuka, semua orang bisa menyaksikan bagaimana kemudian kejadian-kejadian, statement-statement di persidangan itu bisa dilihat semua orang. Paling tidak ini yang kemudian menjadi momentum bagi Mahkamah Konstitusi bahwa ini momentum untuk betul-betul menjadi peradilan konstitusi yang menentukan ujung akhir dari pemilu ini. Oke. Mas Fajar, dari 277 permohonan yang masuk ke MK hingga Sabtu kemarin, 2 diantaranya adalah permohonan Pilpres, terkait dengan Pilpres. Dua-duanya sudah diterima oleh MK. Sudah. Verifikasinya sudah. Dan dipastikan akan sidang jalan pada Rabu nanti. Yes. Oke. Sementara 278 sebetulnya total. Sebab ada satu, ini yang penting kami konfirmasikan. Jadi ada satu permohonan itu yang
tidak masuk ke dalam sistem permohonan online kami karena masuknya ke simple yang tes gitu ya. Oke. Tapi dia diajukan di rentang waktu pengajuan permohonan. Nah, jadi itu kita hitung, tadi diputuskan untuk dihitung sehingga meskipun di layar yang kita tampilkan itu 277 sebetulnya 278. Itu pileg atau Pileg, pilpres? Pileg. Ya. Baik. Terima kasih Mas Fajar. Kami nantikan seperti apa MK akan mengurus ini dalam waktu 14 hari ke depan, punya waktu untuk memutuskan perkara ini. Terima kasih juru bicara MK Fajar Laksono.